Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Putri Maharani, ST MSc, selaku dosen pengampu teknologi pengolahan karet. Sebelumnya, perkenalkan diri, saya Muhammad Isaka dengan NIM D1C022084. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudulkan tentang metode pengujian kadar kotoran, kadar nitrogen, dan kadar abu pada analisis mutu pengolahan karet. Nah, yang pertama adalah metode pengujian kadar kotoran. Untuk definisi, kadar kotoran adalah jumlah atau persentase zat asing yang tidak termasuk dalam komponen utama karet. Misalnya, tanah, pasir, serat tanaman, kulit kayu, dan lain-lain. Nah, untuk kadar kotoran yang tinggi, menandakan kualitas karet yang rendah. Hal ini dapat mempengaruhi proses pengolahan dan hasil akhir produk. Nah, untuk tujuan metode sendiri, yaitu pertama menilai kemurnian bahan baku karet, menentukan kesesuaian bahan baku dengan standar mutu, misalnya SNI, ISO, atau ISIR. Dan yang terakhir adalah menjadi dasar penetapan harga dan penerimaan bahan di industri. Nah, untuk metode pengujian sendiri, yaitu pertama persiapan sampel. Ambil contoh karet beku atau lateks segar sebanyak lebih dari 100 gram, kemudian sampel ditimbang secara tepat. Kemudian masuk ke dalam proses pengenceran dan pemasakan. Sampel dicampur dengan air suling dan larutan amonia atau lateks. Kemudian dipanaskan hingga mendidih lebih kurang 15-30 menit sambil diaduk agar zat asing terpisah dari karet. Kemudian lanjut ke dalam proses penyaringan. Campuran disaring menggunakan saringan logam atau kain kasa halus. Kotoran yang tertinggal di saringan dikumpulkan. Selanjutnya, masuk ke dalam proses pengeringan. Kotoran dikeringkan di oven pada suhu 100 sampai 105 derajat Celcius selama lebih kurang 1 jam hingga berat konstan. Dan untuk proses akhir yaitu penimbangan. Setelah dingin, kotoran ditimbang dengan racun analitik. Maaf. Uh, Nah, di sini terdapat rumus perhitungan kadar kotoran. Untuk rumusnya itu adalah berat kotoran dibagi berat sampel awal dikali 100%. Nah, contohnya itu berat sampel awal sama dengan 100 gram, sedangkan untuk berat kotoran sama dengan 1,5 gram. Maka kadar kotoran sama dengan berat kotoran dibagi berat sampel awal dikali 100%. Nah, untuk angka tadi kita masukkan dalam rumus-rumusnya, yaitu 1,5 dibagi 100 kemudian dikali 100%. Nah, maka didapatlah kadar kotorannya itu sebanyak 1,5%. Selanjutnya di sini ada standar mutu. Kadar kotoran maksimal untuk karet teknis standar Indonesia atau SIR 20 biasanya maksimal 0,05 sampai dengan 0,2%. Itu pun tergantung dari jenisnya. Nah, di sini SIR 20 sendiri adalah salah satu jenis karet alam teknis standar yang diproduksi dari karet remah atau chrome rubber, terutama dari bahan baku karet kaplab atau bokar yang telah melalui proses pengeringan dan penggilingan. Nah, selanjutnya di sini adalah metode pengujian kadar nitrogen. Nah, untuk definisinya sendiri, kadar nitrogen dalam karet alam menunjukkan jumlah total nitrogen organik yang terutama berasal dari protein alami dalam lateks. Nitrogen digunakan sebagai indikator kadar protein dalam karet. Tingkat nitrogen yang tinggi dapat mempengaruhi warna dan sifat pembakaran karet. Nah, untuk tujuan metode ini itu pertama mengetahui jumlah nitrogen sebagai indikator keberadaan protein, kemudian menentukan mutu karet sesuai standar seperti ISO 1656 atau SNI 06-1901-2000, dan yang terakhir digunakan dalam klasifikasi standar Indonesian Rubber atau SIR. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu SIR. SIR adalah singkatan dari Standar Indonesian Rubber, yaitu klasifikasi mutu karet alam produksi Indonesia yang telah distandarisasi. Sistem ini diterapkan agar untuk memastikan kualitas dan konsistensi pada karet alam yang dijual, terutama untuk kebutuhan ekspor.
Nah, di sini terdapat klarifikasi SIR. Nah, untuk klarifikasi SIR sendiri yaitu ada terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu SIR CV atau constant viscosity. Nah, karena jenis ini dengan memiliki viskositas yang dikontrol. Uh, Umumnya dicocok untuk industri otomotif dan elektronik. Selanjutnya ada SIR 10 dengan memiliki kualitas menengah. Uh, Jenis ini digunakan untuk kebutuhan umum. Selanjutnya ada SIR 20 dengan kualitas standar rendah. Nah, digunakan untuk keperluan industri massal seperti ban. Dan untuk jenis terakhir itu SIR 5, SIR, SIR 3L. Nah, untuk kualitas yang terakhir ini berbeda dengan jenis RS sebelumnya karena jenis SIR ini memiliki kualitas lebih tinggi, yaitu lebih bersih dan digunakan untuk produk premium. Nah, untuk metode pengujian, nah, pengujiannya yaitu pertama persiapan sampel, timbang lebih kurang 1 gram sampel karet kering. Selanjutnya masuk proses digesti atau pencernaan. Sampel dimasukkan ke dalam ke gel dal, kemudian tambahkan 15 mili asam sulfat pekat atau H2SO4 dan 1 tabel katalis atau biasanya campuran CuS04, CuSO4 dan K2SO4. Uh, Kemudian panaskan hingga larutan jernih atau protein terurai menjadi NH4 2SO4. Kemudian selanjutnya masuk ke dalam proses penyaringan. Setelah dingin, tambahkan NaOH pekat atau untuk mengubah NH4 2SO4 menjadi NH3. Kemudian NH3 yang telah terbentuk disuling dan ditangkap dalam larutan asam borat atau H3BO3 atau HCl, maaf, atau H2SO4. Dan untuk proses terakhir itu dilakukan titrasi. Larutan hasil penangkapan amonia dititrasi dengan larutan HCl standar untuk menentukan jumlah NH3. Nah, di sini terdapat rumus perhitungan kadar nitrogen. Untuk rumusnya sendiri adalah FB dikurang VB dikurang VS dikali N dikali 14.007 dikali 100 dibagi berat sampel atau miligram. Nah, untuk keterangan rumus-rumus yang telah saya sebutkan tadi, yaitu VB adalah volume blanko per volume blanko atau mili dengan satuan mili. VS volume titrasi sampel dengan satuan mili. N yaitu normalitas HCl 14.007 yaitu bobot atom nitrogen dengan satuan gram per mol, dan yang terakhir ada berat sampel dengan satuan miligram. Nah, di sini ada standar mutu. SAR 20 maksimal 0,60% nitrogen dan untuk SAR 10 maksimal 0,60%. Nah, yaitu semakin rendah kadar nitrogen, maka semakin tinggi mutu karet atau karena lebih murni dari protein. Tambahan di sini alat utamanya itu unit destilasi kejeldal, labu kejeldal, burat dan pemanas. Nah, di sini perlu diperhatikan adalah perlu kehati-hatian karena menggunakan bahan kimia korosif atau H2SO4 dan NaOH pekat. Selanjutnya di sini ada metode pengujian kadar abu. Nah, untuk definisinya, kadar abu adalah kadar abu adalah sisa residu anorganik yang tertinggal setelah sampel karet dibakar atau dipijarkan pada suhu tinggi. Kadar abu tinggi mengindikasikan adanya kontaminasi atau penambahan bahan asing yang dapat menurunkan kualitas karet tersebut. Nah, untuk tujuan pengujian ini itu adalah yang pertama, mengetahui tingkat kemurnian karet alam. Kedua, menilai keberadaan bahan anorganik seperti silika, aluminium, besi, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah menentukan mutu berdasarkan standar atau seperti SIR atau ISO 247. Nah, untuk metode sendiri, yaitu pertama, dimulai dari penimbangan awal. Timbang calon porselen kosong, catat sebagai W1, masukkan sekitar 2-10 gram sampel karet kering ke dalam cawan, lalu timbang kembali cawan
ditambah sampel, catat sebagai W2. Kemudian lanjut kepada pembakaran awal. Panaskan perlahan di atas nyala api sampai asap hilang atau untuk mencegah kehilangan partikel abu akibat pembakaran cepat. Kemudian dilanjutkan dengan peminjaran dalam tanur. Masukkan cawan ke dalam tanur atau furnace, kemudian panaskan pada suhu 550 sampai dengan 600 derajat Celcius selama lebih kurang 2 sampai 4 jam sampai seluruh bahan organik terbakar habis dan hanya tersisa abu putih keabu-abuan. Selanjutnya untuk proses terakhir yaitu adalah pendinginan dan penimbangan. Dinginkan cawan dalam desikator selama lebih kurang 30 menit. Lalu timbang cawan plus abu. Catat sebagai W3. Nah, untuk rumus perhitungan kadar abu sendiri itu rumusnya W2 dikurang W1 dibagi W3 dikurang W1 dikali 100%. Untuk keterangannya sendiri adalah W1 adalah berat cawan kosong dengan satuan gram dan W2 berat cawan ditambah sampel sebelum pembakaran dengan satuan gram. Dan untuk W3 berat cawan plus abu setelah pembakaran dengan satuan gram. Nah, untuk standar mutunya, SIR 10 dan SIR 20 maksimum kadar abu adalah 0,75% dan SIR 3 CV atau SIR 5 maksimum kadar abu 0,50%. Tambahan, di sini jika warna abu masih kehitaman, maka ulangi pemijahan hingga bersih. Kedua, harus dilakukan di ruang ventilasi atau foam hood karena menghasilkan asap pembakaran. Nah, um, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari ketiga metode tersebut, yaitu pertama, pengujian kadar kotoran bertujuan untuk mengetahui jumlah kontaminan fisik dalam karet, seperti tanah dan serat, yang dapat menurunkan kualitas dan nilai jual karet tersebut. Nah, untuk batas maksimal kadar kotoran untuk SL20 adalah sebanyak 0,2%. Selanjutnya, untuk pengujian kadar nitrogen sendiri dilakukan dengan metode Kjeldahl untuk menentukan kandungan protein alami dalam karet. Nilai nitrogen digunakan sebagai indikator kualitas dan tingkat pemurnian karet. Maka semakin rendah kadar nitrogen, maka karet dianggap semakin murni. Nah, untuk simbol selanjutnya adalah pada pengujian kadar abu. Um, Pengujian kadar abu mengukur sisa bahan anorganik yang tertinggal setelah pembakaran karet. Kadar abu menunjukkan keberadaan mineral atau pengotor logam yang mempengaruhi kestabilan karet selama pemrosesan. Nah, untuk SR20, kadar abu maksimal adalah 0,75%. Nah, dari ketiga metode tadi dapat disimpulkan bahwa um, ketiga metode tersebut penting untuk menentukan mutu dan spesifikasi teknis karet alam sesuai standar SIR atau standar Indonesia Rubber. Pengujian ini juga menjadi dasar penerimaan atau penolakan bahan baku oleh industri penggunaan karet. Baik, sekian terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.